Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah kita akan belajar konfigurasi jaringan ya. Kita studi kasusnya ini adalah ada dua server ya. Ini server 1 dan maaf ini server 2. Nah ini ada dua server ya, server 1 dan server 2 ini berupa VM gitu ya. Nah ini adalah fisik gitu ya. Nah, jadi topologinya itu yang akan kita gunakan untuk latihan seperti ini. VM ini masing-masing memiliki 3 buah interface ya. Ini VM pertama ini server 1, VM 2 ini adalah server 2. Nah, ini masing-masing memiliki 3 buah interface gitu ya. Nah, yang pertama adalah dia dibuat NAT, yang kedua adalah internal network ya, dan terakhir adalah host only. Jika kalian mengikuti video saya sebelumnya, saya membuat video yang menjelaskan bagaimana kita mengatur jaringan pada masing-masing adapter ini. Begitu. Nah, pada studi kasus kita, di sini ada server 1 dan server 2, masing-masing terhubung internet dengan menggunakan adapter 1 ya, ini NAT. Kemudian adapter 2 digunakan untuk terhubung dengan internal network, dan yang ketiga ini host only gitu ya. Nah, host only ini digunakan untuk terhubung dengan PC saja. Oke, baik, kalau gitu kita mulai. Di sini saya sudah menyiapkan Ubuntu server ya. Ini saya sediakan satu server saja. Untuk server 2 langkahnya sama persis lah. Jadi saya tidak rekam untuk yang server 2-nya. Nanti ketika kita konfigurasi, saya jelaskan bagaimana untuk server 2-nya gitu ya. Oh iya, sebelumnya di sini ada DHCP ya. DHCP dan di sini statik. Jadi yang perlu kita set statik hanya satu, yaitu adapter 2. Untuk adapter 1 dan adapter 3 sudah DHCP. Begitu. Baik, kita mulai. Pertama, biar enak kita sudosu aja dulu. Kemudian password kita yang digunakan untuk login. Oke, kita bersihkan. Nah, untuk mengkonfigurasi interface ya, kita bisa langsung mengedit file konfigurasinya, gitu ya. Nah, file konfigurasinya ada di perintahnya adalah nano untuk mengedit, kemudian filenya ada di /etc network. Kalau kita lupa kita tab aja. Nah, nanti ada pilihan network dispatcher, network gitu ya. Ini network / kemudian ada if pre-up dan if pre-down gitu. Oh, ternyata saya salah. Ternyata nggak ada di sini. Ya, berarti kita hapus. Coba di net ini ada apa aja? Oh, ada net plan. Oh iya, ternyata pakainya net plan. Gimana saya tahu? Karena saya terbiasa. Mungkin nanti saya cantumkan rujukan ya, tutorialnya, supaya kalian bisa mudah ya, ada rujukan secara tertulis juga. Kemudian di netplan ini ada file namanya 00 min installer min config.yml. Ini kita edit file ini. Nah, di sini mungkin kalian melihat ini agak bingungin ya, kayak gini doang ya. Nggak apa-apa, nanti di tutorial yang saya berikan, link panduannya mungkin saya berikan supaya kalian tahu bagaimana, dan nanti di video ini saya akan menjelaskan untuk detailnya gitu ya. Nah, di sini Ethernet saya jelaskan dulu ya. Ini adalah network ya. Kemudian di sini ada Ethernet. Nah, di Ethernet ini sudah ada ENP0S3. Dia DHCP4 DD2 true. Jadi dia mendapatkan DHCP itu versi 2. Nah, kita kan punya beberapa interface nih berdasarkan berdasarkan ini ya. Kita punya 3 interface. Interface kita apa aja? Coba kita
kita keluar dulu, exit. Kita IP spasi SDR ini. Oke, kita punya ENP0S3, ENP0S8, dan ENP0S9. Oke, biar nggak lupa, ENP0S3, ENP0S8, dan ENP0S9 ya, supaya nama interface-nya tidak lupa. Oke, ini ya, 2, 3, 4 ini. Yang pertama ini loopback, abaikan saja. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, ini baru ada ENP0S3. Kita akan membuat tambahan ya, ENP0S berapa tadi? S8, dan S9. Jadi di sini kita perhatikan indentasinya ya. Jadi indentasi ini di sini kayak di Python. Jadi indentasi itu menentukan bagaimana sistem akan membaca file ini gitu. Tadi ENP0S8.2. Oke, terus ENP0S9.2. Oke, kita isi yang S8 dulu. Nah, yang S8 ini di sini statik ya. Di sini statik IP-nya ada 192.168.100.1/24 ya. Oke. Berarti di sini kita berikan sebentar. Nah, ini DHCP 4-nya ya. Karena ini apa namanya? DHCP-nya tidak kita gunakan, maka no. Gitu ya. Terus lagi selain DHCP sudah no, terus kita berikan alamat ya. Tadi 192.168.100.1 ya. Coba kita pastikan lagi. 192.168.100.1/24. Ini /24. Oke, address-nya sudah. Kemudian selain address apa? Kalau kita konfigurasi ini untuk terhubung ke internet, kita biasanya perlu gateway. Nah, tapi karena ini untuk internal network, kita tidak membutuhkan gateway ya. DNS name server juga kita tidak membutuhkan. Gitu. Yang penting kita set DHCP untuk IP versi 6-nya dimatikan. Kayak gini. Jadi DHCP IP versi 4 dan IP versi 6-nya tidak ada, IP address-nya sudah ada. Kemudian untuk ENP0S9 ya, ini kita hanya perlu DHCP saja. CP 4.2 true, kemudian DHCP 6 ini false atau no. Oke. Nah, gitu ya. Saya harap kalian memahami konsep IP address ya di mata kuliah ini kalau kalian sudah ambil jaringan komputer ya. Jadi kalau kalian belajar ini harusnya kalian sudah pernah belajar jaringan komputer. Jadi harusnya kalian paham ya di sini kenapa addresses diisi alamat seperti ini. Ya, ini sebenarnya kita akan sesuaikan saja dengan studi kasusnya aja. Nah, nanti di server, ini kan server 1 ya. Server 2 kita bisa berikan sesuai di server 2. Jadi di sini server 2 ini kita berikan 100 alamatnya ini ya, 100.2. Maka di sini alamatnya juga kita berikan addressnya 100.2. Mungkin kalau kalian cari googling ya di internet, kalau set IP address itu ada gateway, ada name servers ya, itu dibutuhkan enggak gitu. Ya, itu dibutuhkan. Nah, tetapi karena kasus kita ini untuk IP statiknya ini
untuk secondary ya, dia untuk komunikasinya bukan untuk mencari internet, ya, maka dia tidak membutuhkan DNS dan gateway. DNS dan gateway ini sudah dapat di DHCP yang ada di ANP0S3 ini, gitu ya. Kemudian ini sudah selesai, Ctrl O, Enter, Ctrl X ya. Kemudian kita apa namanya? Tetapkan ya, kita set supaya konfigurasi kita itu dijalankan. Perintahnya netplan spasi apply. Nah, kalau tidak muncul error, berarti enggak ada masalah. Kalau muncul error gimana? Berarti ada yang salah, mungkin tipe. Atau mungkin kita coba ya, kalau ada errornya ya. Kalau kita ini ada errornya, coba. Misalkan ini kayak gini ya, kurang titik gitu misalkan. Kita apply, nanti akan muncul error. Nah, ini akan muncul error. Ya. Nah, kita cara membacanya gampang. Error in network definition. Malformed address 192.168.101 ini /24 must be. Nah, ini ada petunjuknya. Oh, yang ini salah di address-nya. Berarti kita cek di address-nya. Gitu ya. Nah, ini ada tulisan ini addresses, yang terakhir ini addresses 19 dalam kurung kotak 192.1001/24 itu salah. Kita perbaiki lagi. Itu ya cara membaca kalau ada kesalahan ya. Nah, sengaja saya bikin kesalahan supaya kalian bisa lebih mudah menganalisa ya. Oke, clear dulu. Kita tadi netplan apply lagi. Nah, sudah. Sekarang kita lihat IP address kita. Spasi, perintahnya adalah IP spasi ADDR. Nah, di sini ya kita sudah melihat di ANP0S3 tadi kan memang sudah dari awal ya sudah ada koneksi internetnya. Nah, ini ANP0S8 ya, ini sudah ada di ANP0S8 ini sudah ada IP-nya ini, IP statik, dan ANP09 ini sudah dapat IP DHCP juga. Begitu ya. Mungkin untuk konfigurasi di server 1 seperti ini. Nah, untuk di server 2 kalian bisa terapkan sama persis ya dengan yang ada di server 1. Terima kasih ya untuk perhatiannya. Oh iya, maaf sebelumnya, satu lagi. Untuk ngetes koneksi kita bisa gunakan ping ya. Ping IP server 1. 100.1. Ini untuk IP server 1. Kemudian bagaimana kalau IP server 2 ini tidak akan bisa reply. Nah, kita bisa lihat bedanya ya. Nah, ini kalau di pertama ini ada responnya, dan yang kedua ini responnya beda ya. Nah, ini yang pertama berhasil, yang kedua enggak. Kenapa? Yang pertama itu ping dirinya sendiri ya, karena IP-nya sudah di-set, maka dia berhasil. Nah, di yang kedua ini dia ping alamat dari server 2. Nah, server 2 ini belum kita set, makanya di sini tidak berhasil ya, karena belum kita konfigurasi. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.